Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Salana Fathiyah dengan NPM 231413. Saya mahasiswa semester 2 di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung. Terkait dengan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Sintiana Rahmi SHMH, di tugas ini saya diharuskan untuk memilih satu dari 3 kasus pidana yang dimana tugasnya adalah menganalisis kasus yang sudah saya pilih. Di antara 3 kasus ini, saya memilih untuk menganalisis kasus perang sarung yang terjadi di Bekasi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya adalah iya. Kasus perang sarung ini termasuk ke dalam tindak pidana. Kenapa termasuk ke dalam tindakan pidana dalam kasus perang sarung tersebut? Alasannya di antara lain adalah yang pertama, adanya pelanggaran hukum. Yang kedua, ada pembunuhan. Kasus ini bahkan berujung pada kematian seseorang. Yang ketiga, ada pengeroyokan. Dan yang keempat, ada kesengajaan dan niat jahat. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada dampak besar. Perang sarung tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik atau kematian, tapi juga membuat ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Selain itu, citra daerah tempat kejadian ini juga ikut tercoreng dan dampak sosial dan psikologinya juga sangat besar. Dalam peristiwa ini memicu konflik dan menimbulkan korban jiwa, dan ada juga beberapa aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah penyalahgunaan tradisi. Yang kedua adalah pengaruh media sosial. Banyak kasus tawuran yang terjadi setelah kesepakatan di media sosial. Yang ketiga, adanya kurangnya pengawasan. Orang tua dan guru harus lebih memperhatikan aktivitas anak-anak di luar rumah dan juga di media sosial. Dan yang keempat atau yang terakhir, adanya tindakan pidana dan pencegahan. Aparat penegak hukum perlu bertindak tegas dalam upaya memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, edukasi dan pencegahan juga harus dilakukan oleh orang tua, guru, dan juga masyarakat. Jadi, dari berbagai aspek tersebut, jelas bahwa peristiwa perang sarung ini terjadi di Bekasi merupakan hasil dari masalah hukum yang saling terkait dan memerlukan solusi untuk mencegah di masa yang akan datang. Oke, jadi di Indonesia ada 2 asas penting dalam hukum pidana yang memiliki peran besar dalam menentukan penerapan hukum terdapat suatu tindak pidana. Yang pertama ada asas lex locus delicti. Asas ini berkaitan dengan lokasi terjadinya tindakan pidana. Ini menurut asas tersebut, hukum yang berlaku adalah hukum di tempat kejadian perkara, dan dalam kasus perang sarung ini hukum pidana di Indonesia akan berlaku karena peristiwa ini sendiri terjadi di wilayah Indonesia. Dan yang kedua ada asas lex tempus delicti. Asas ini berkaitan dengan waktu terjadinya tindak pidana. Jadi menurut asas ini, hukum yang berlaku adalah hukum yang ada pada saat tindakan pidana tersebut terjadi. Jadi artinya meskipun ada perubahan hukum setelah tindakan pidana dilakukan, hukum ini digunakan adalah hukum yang berlaku dan pada saat kejadian yang terjadi. Jadi kesimpulannya, asas ini keduanya sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam hukum menangani kasus-kasus pidana. Mereka membantu memastikan bahwa individu ditangani sesuai hukum yang berlaku di tempat kejadian. Jadi untuk aturan hukum yang dilanggar dalam kasus perang sarung ini adalah aturan hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 76C dan juga Pasal 80 Ayat 1 dan 2. Pasal ini menetapkan bahwa jika ada tindakan yang membahayakan anak dengan kesengajaan dan menyebabkan cedera atau kematian, ini merupakan pelanggaran hukum. Selanjutnya untuk yang kedua, kita juga memiliki pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pengeroyokan. Pasal ini menegaskan bahwa jika seseorang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan kesengajaan, hal tersebut mengakibatkan cedera atau kematian. Ini juga merupakan pelanggaran hukum. Dan untuk pasal 76C dan juga pasal 80 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perlindungan Anak, unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan tindakan yang membahayakan anak.
Kemudian untuk unsur objektifnya adalah tindakan yang dilakukan menyebabkan cedera atau kematian pada anak. Untuk pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, unsur subjektifnya adalah terdapat kesengajaan dari pelaku untuk melakukan kekerasan bersama-sama terhadap orang lain. Dan untuk unsur objektifnya terjadi kekerasan atau pengeroyokan yang mengakibatkan cedera ataupun kematian. Untuk yang terakhir, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, unsur subjektifnya adalah adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan juga objektifnya yaitu tindakan pelaku yang mengakibatkan kematian bagi orang lain. Sekian hasil analisis yang terkait dengan kasus perang sarung yang menewaskan seseorang yang terjadi pada hari Jumat di Bekasi tanggal 15 Maret 2024. Apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.